ya kan, burung tekukur mati ngegantung. Nah, Jatuh ke tanah ditendang orang. aduh. Hati ini begitu hancur, punya SPK 1 dibeoin orang. Mau truk mau kontainer sama, surat kendaraan bermotor. Halo Sobat Cerita, ketemu lagi di episode terbaru kami dari Roda Cerita, Cerita Semua Roda. Episode kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu legend juga di Numobil Pulau Gadung, dan dia berkesempatan khusus didatangkan ke sini karena permintaan dari netizen. Tetampil pun, please welcome Babe Waldi Yahya. Bang Somad, Ya. makasih. Gimana Babe? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bang Alhamdulillah. Somad, baik. Babe Waldi Yahya. Bukan saudaranya Helmi Bukan Yahya? saudaranya Tantowi Yahya, Hah? bukan adanya Helmi. Helmi Yahya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngebahas perjalanan hidup dari seorang Babe Waldi Yahya nih. Perjalanan hidup yang bisa kita sharing pada hari ini. Oke. Dari mulai kerja mungkin, ataupun mulai mengenal dunia perbisnisan ataupun peruangan. Oke. Kita akan bahas pada Mulai hari ini. bekerja atau mengetahui uang nih? Boleh dari Kalau mengetahui uang sih aneh nih, dari kelas 4 SD kayak ya udah dagang kue ya di sekolah ya. dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD aneh udah bawa-bawa kue tuh. Hah? Bang Somad Terus? ke sekolah. Sebelum bel masuk aneh duluan tuh datang tuh. Oh. Masuk sekolah kan jam 7 nih. Aneh usahain tuh sampai sana tuh jam 6 seperempat tuh sampai Jam di 6 sekolahan. seperempat? Kita ambil kuenya dulu tuh. Dulu inget aja tuh Bumar. Aneh ambil dulu. Oh, Bumar namanya. Iya. Oh. Itu aneh jual tuh kue dadar, kue pisang. Ya lumayan lah dulu, seperak 2 perak ya. Waduh, Iya, mantep. buat bantu jajan. Kelas 4 SD? 4 SD. 4 SD itu berarti umur berapa tuh? Ini umur berapa ya? 4 SD 9 tahun kali 9 ya. tahun. 9 tahun. Itu inisiatif sendiri apa emang ngebantu orang tua? Inisiatif sendiri sih ya. Ininya sih memang pengen punya keinginan aja buat uang jajan lebih ya pada saat itu ya. Oh, berarti bukan nitip di kantin, bukan? Bukan, nggak ada kantin. Jualan sendiri. Ini ada dikasih meja sih sama kepala sekolah juga disiapin, karena kita dikasih tahu, kita kan ajukan nih sama guru apa gitu ya, yang ngomong anak kecil gimana lah, pengen dagang apa, aku tiba duluan gitu, ya. Kalau boleh diizinin gitu kan. Buset. Ya, Itu sehari juga bisa dapat berapa itu? dulu sih zamannya Rp5 ya, aku jualan 5 rupiah tahun iya, berapa itu? 5 rupiah tahun berapa tuh? tahun 78 ya. 78, 79 buset. kali itu ya. Itu kalau sekarang mungkin 500.000 kali ya? Enggak sih, Nggak nyampe? mungkin kue-kue gitu. Kalau sekarang ya kan 2000-an tuh ya, kue-kue dadar itu Kering, ya 5.000 gitu ya. Ya itu harganya. Oh. 5 rupiah. Nah, itu duitnya kemanain? Ya ini titipin satu buat tambahin jajan juga. Oh, buat nabung-nabung. Nambah, Luar iya, biasa. Dari gitu. umur 9 tahun. Sobat cerita, dari umur 9 tahun kelas 4 SD dia udah kenal yang namanya bisnis. Oh, SMP juga? SMP Oh, jangan, SMP gimana? SMP? berlanjut. Kalau SMP sih ceritanya lain tuh, nggak di sekolah ya. Kalau aneh selesai sholat subuh tuh, aneh kan deket rumah proyek tuh. Nah, proyek itu kan pasar rumput tuh, pasar paginya tuh rame ya, bakda subuh tuh. Nah, ini izin deh tuh, ambil singkong 2 karung, ambil jagung 2 karung. Nggak diterakin maling? Lah kagak, maksudnya aneh minta izin. Aneh mau jualan. Aneh bantuin jual ya. Oh iya. Silakan deh lo ambil aja. Itu singkong mentah? Singkong mentah. Oh, singkong mentah. Yang kiloan-kiloan itu dijual. Gitu kan. Aneh bawa deh di parkiran tuh. Nah, terus obralin aja gitu kan. Bukan diobral, udah dikat sekilo sekian di plastik. itu di pasarnya? Di pasar. Oh. Jadi di parkiran pasar rumput ya waktu itu ya. SMP tuh? Itu SMP dari kelas 1. Buset. Gitu tuh. SMA? SMA masih sih. Apa tuh, jualan apa? Jualannya tuh jualan aneh nih. Apa? Udah nih kayaknya itu nggak ngomong. Oh iya, oke. Jiwa marketing itu emang udah dari kecil ya? Dari kecil Ya, itu emang mungkin jiwa ya, marketingnya udah ada ya? ada kebiasaan apa ya, cuman tuntutan pada saat itu gue pengen cari uang lebih, gimana sih caranya ya,
buat nambah dari uang jajan gue kan dikasih sama bokap nih dulu 15 perak kalau nggak salah ya. 15 perak, buset. 15 rupiah itu, wah gue bisa beli apa waktu ya, kerupuk rendem dulu kalau jajan sekalian ya. Kerupuk rendem ya, lu nggak tahu Rendem, deh kerupuk anjir. rendem ya. Sebelum Ani di hotel juga ya, Ani pernah dagang juga tuh Bang Somad. Wah, di mana? Ani disuruh pegang waktu itu tahun 89 90 ya di Tanabang tuh sama kakak sih ya, kakak-kakakan lah di Pasar Rumput tuh. Gue suruh di sana jaga di Tanabang tuh lantai 4 pakai anak-anak. Pakaian anak-anak. Pakai anak-anak itu ada Terus? 2 tahun itu sama Bang Rizal ya sama almarhum Budat atau orang Silungkang. Jadi sedikit banyaknya memang perdalam ilmu marketing gue kayaknya ada di Tanabang juga tuh mengasah ke situ. Jadi istilahnya kantau, cuan apa kelihatan tuh di Tanabang tuh udah mulai tuh ya. Main di sana. Jadi memang ininya terbentuk dari kecil tadi gue cerita. Iya. Ya kebiasaan gue enak dagang dari duit Udah tahu duit duluan dari kecil. Udah gitu gue 2 tahun di Tanabang juga. Di lantai 4 Blok F waktu itu. Oh, di Tanabang Blok F. Gue kan ininya background gue dulu sebenarnya penerbang, pengen jadi pilot. Gue jujur pengen jadi pilot gue waktu itu. Iya. Mau jadi pilot, tapi gue kan taunya kan kalau jadi pilot cewek takut gitu ya Mas. Oh gitu. Ya kagak. Cuman emang cita-cita gue mau jadi pilot. Oh, cita-cita mau jadi pilot. Makanya kan sekolah gue di penerbangan tuh Kebayoran. Oh, SMA-nya SMA penerbangan. Penerbangan. Itu kalau SMA penerbangan belajar ngapain ya? Bikin pesawat? Ya benar, memang gue masuk klub aeromodeling kayak gitu ya. Memang jurusan gue kan itu mesin pesawat terbang ya, MP ya. MPTB mesin pesawat terbang. Jadi memang khusus aerodinamika, udara, ilmu udara atau mesin-mesin pesawat ya gue belajar lah itu basic ya. Kalau pesawat telepon belajar juga di situ? Kalau pesawat telepon tuh jurusannya STM tuh. Debu tuh kan, gilingan debu, nah itu sama tuh. Oh, berarti emang tadinya mau masuk penerbangan tuh emang pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot. Begitu berjalannya waktu. Jadi pilot beca gitu kan. Terus Pilot pasar. Iya. Landingnya di mana landingnya? Ya landingnya udah Tanabang. Tukang kangkung. Berarti lebih dulu jualan dulu di Tanah Abang daripada kerja. Iya, gue bisnis di Tanah Abang. Ya itu tadi gue dikasih kepercayaan sama yang modalin sebenarnya orang Om Budi ya. Om Budi itu tinggalnya di rumah Museum Ahmad Yani tuh loh. Museum Ahmad Yani? Ahmad Yani. Itu belakangnya dia yang modalin awalnya tuh. Dan gue dititipin sama dia, lo pegang sana. Ya gue cuman ngawasin sebenarnya. Memang yang otaknya udah Riza sama almarhum Tato. Berapa tahun tuh dagang? 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih. Terus habis itu? Habis itu baru gua masuk ke hotel. Oh, berarti jauh kan? Berarti 2 tahun itu udah cukup tuh dapat pengalaman betul, dagangnya. Ada ya pengalaman dari tadi gue bilang dari masa kecil gue dagang gitu ke bawah juga ya sampai gue mateng itu kenapa istilahnya pantau di sana ya kan. Iya. Memahami itu ya bisnis gini enak juga ya gitu kan. Terus ya gue begitu gue di Tanabang udah selesai bokap sakit tuh. Bokap sakit. Gue terakhir juga pernah sih gue pengen yang modalin gue dulu pernah gue sebenarnya kalau memang bener gue jadi boy loh. Gue pernah diajak Amerika gitu kan. Mas Boy. Iya, Mas Boy gitu kan. Itu nggak jadi mat, emang nggak rezeki ya kan. Oh iya benar. Nah, ini yang naruh santan itu Om Budi, lo mau ikut gue gak sana sini, gue udah pusing di Indonesia. Ya gue siap, gue bilang Om. Ya tapi pas bokap sakit gitu kan. Aku pikir kalau gue kesana kenapa juga enggak, ya gue ambil alternatif. Ya dulu kan zamannya koran, ya kan gue baca lowongan gitu kan, ada nih. Oh jadi karena bokap sakit, jadi nyari kerjaan sedapatnya lah ya, sedapatnya jadinya. Tapi memang kayak ini ya. Iya karena kita lebih mentingin orang tua. Betul. Ininya akhirnya kita cari alternatif lain. Alternatif gua ya udahlah aku di sini bokap udah sakit gitu kan. Lagi bokap udah pensiun kan udah enggak kerja lagi gitu. Sementara adik-adik gue juga masih ada di bawah nih. Berapa bersaudara emang Be? Gue 5 saudara. 5 bersaudara. Babi anak ke? Ini cowok sendirian, paling ganteng Mas Ali. Paling ganteng kata gitu, siapa? Karena saudara gue cewek semua. Oh gitu. Iya. Berarti setelah berdagang 2 tahun, akhirnya memutuskan untuk mencari lowongan. Gue coba nyari lowongan, ada gue terima di hotel tuh. Hotel Asri itu kepunyaan Endang Sutowo ya kalau nggak salah. Endang Sutowo. Gue nggak tahu lah ke atasnya gitu kan. Ya gue di sana lama juga tuh gue 10 tahun. 10
10 tahun. 10 tahun di hotel gue jabat kasir sama operator ya waktu itu ya, operator ya. Pokoknya Oh. operator sama kasir lah gitu kan. Itu ya sebenarnya jiwa dagang tuh masih gue kalau di mana tempat kalau memang itu ada kas kayak contoh nih gue pergi nih ke Jogja gitu ya Mas ya. Gue nggak lenggang gitu aja, apa yang mesti gue bawa nih dari Jogja, apa yang gue bisa dari Bali nih, umpamanya kayak kaos kayak batik gitu kan, itu gue bawa selusin 2 lusin. Nanti dijual di Jakarta. Dulu gue beli kemeja Bali itu ya, baju-baju pantai gitu kalau nggak salah 12,5 gue kreditin di kantor hotel 25 potong gaji gitu kan. Berarti walaupun kerja di hotel tapi jiwa bisnis tetap ada. Nah, itu gue sering begitu makanya gue nggak ngerti. Jadi kalau gue kemana kayak ada pulpen ya digrafir bagus gitu ya. Langsung ide bisnis tuh keluar tuh. Ini kalau di sablon di sini gue beli di Mangga 2 di pasar pagi gitu kan 750 gue cetak 2,5 gue modal 1.000 gue jual 1.300 lah nih 10.300 gitu kan. Tapi emang bener itu gue jalanin gitu loh. Oh berarti emang walaupun dimanapun tempatnya, dimanapun pekerjaannya jual bisnis terus bergejolak. Iya ada waktu itu memang ada memang mentoknya gue juga sempat buka usaha sih. Sempat buka usaha sendiri. Itu setelah dari hotel apa? Dari hotel setelah dari hotel 10 tahun. Hotel 10 tahun tapi gue masuk Sarali juga tuh. Beberapa ya perusahaan Sarali. Dulu Sarali lu enggak tahu ya Sarali ya? Sarali apaan? Sarali itu kayak sari roti. Oh kayak sari perusahaan roti berarti. Perusahaan roti itu produknya Amerika. Oh produk Amerika. Sari roti kan tuh Korea. Ya, dulu tuh Sarali itu sebenarnya enak sih rotinya ya. Itu berapa tahun di situ? Itu di situ gue 2 tahun kepala gudang sih. Kepala gudang. Oh dia bukannya sari roti yang dijual di warung-warung bukan? Apa ya? Sama, memang kayak model stop point ya kan ada gerobak-gerobak itu ada kita stop point istilahnya ya, stop point ada retailnya. Sekarang mah udah nggak ada produknya itu ya? Collab ya, salah satunya kan yang ngambil nih Simplet ya, ngambil tuh perusahaan Sarali rotinya di Indonesia tuh yang ngambil PT Simplet yang produk kentang. Amerika ya. Oh berarti burgernya juga kan emang dari itu, burgernya memang dari rotinya Sarali. dia. Burger kayak McD itu dari Sarali dulu. Berarti dari usaha pakai dana orang, modal orang, kerja di hotel, terus jualan makanan. Jualan makanan, kerja di perusahaan makanan. Perusahaan Amerika itu 2 tahun. Terus dari situ gue dapat pesangon, ada uang, gue dagang sendiri tuh. Dagang apaan itu? Gue waktu itu gak join ya sama adek gue tuh, adek gue kan dari auto 2000 ya, mekanik ya. Udahlah servis mobil gitu kan. Oh karena adek ada basic mekanik. Udah gue drop oli lah di situ, terus sama spare part gitulah. Di ente tahu nih di sini nih yang di Buaran nih pasar dermaga itu yang pasar otomotif. Betul. Oh iya. Itu aneh ngontrak 8 juta setahun ya, tahun 2000-an ke 2001 ya. 2000 udah aneh mulai start dagang. 2000 udah mulai dagang spare part itu. Iya, dagang. Itu termasuk perbaikan juga. Perbaikan ya, memang perbaikan sama spare part ya. Pas ganti oli. Berapa tahun tuh? Itu jalan sampai tahun 2007. Cuman itu perjalanannya sebenarnya waktu itu kan gue servis sama ganti oli ya. Tapi gue liat di situ lingkungan tuh jualnya kayak variasi, AC, aksesoris kayak gitu-gitu ya. Iya, menjurus ke aksesoris paling laku. Dan gue kan kalau perawatan mobil kan paling ya agak lama lah. Iya. Dan juga kan bengkel kecil gitu. Betul. Kan. Harus ini. Nggak muter berarti. Ada gue ambil variasi, itu pun variasi gue nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja nih gitu nih Mat. Gue lagi di situ di toko, gue lihat ada yang stok barang variasi mobil tuh, ada Nci. Nah kebetulan ada insiden tuh, mobilnya ada benturan sama orang juga masuk. Nah gue cuma nengahin doang. Kan udah kecoh tuh keadaan. Gue lerai, nantinya udah kelihatan pucet kan. Gue suruh ke toko, gue suruh duduk, gue tengahin. Alhamdulillah dari situ. Intinya cuma ngomong 2 kata. Gue butuh variasi nggak di? Oh nggak ada modal sih, gue bilang. Udah lu mau apaan aja? Jangan gue nggak ada duit, gue bilang. Udah tenang aja lu. Besok tuh dikirimin nilai 35 juta tuh. Buset. Kayak talang air. Buset. Briket. Gitu. Padahal nggak pernah minta, nggak pernah. Gue nggak minta, cuman udah. Pokoknya sistemnya gini aja, lu ada duit lu kirim, ada faktur lu bayar. 3 faktur lu bayar 1 faktur nggak apa-apa. itu dari situ dong. Gue cuma awalnya dari nengahin doang. Nengahin. Tiba-tiba
ada peluang lagi, ada jalan lagi. Ya kan gue nggak berani, kan gue tahu ukurannya kan ini modal variasi nggak Iyalah, dari gocap nih, bener, gitu kan. bener. Berarti sebelumnya belum pernah kenal tuh Manci? Gue tahu si tetangga kan jual variasi, dia kan suka dateng gitu kan. Dia cuma sekeras hello doang hello kan. aja. Tapi dia berani ngasih modal. Karena dilihat toko gue agak lumayan gitu kan, ukurannya berapa ya? 2 kios tuh gue jadi 1 ya 8 meter kan. Sayangnya kosong toko lo gitu kan. Iya, berarti awalnya kan gara-gara nolongin dia tadi lagi insiden itu kan. Ada masalah di benturan mobil, gue lerai. Artinya gue ikut, ya bukan ikut campur ya, gue kan udah panas tuh. Iya, niat baik lah, niat baik. Gue bilang udah bang, kalau nyari kebenaran nggak ada beres ini. Betul. Udah duduk lagi kita deh di dalam biar adem nih. Tuh gue seru-seruin tuh bang, tukang ojek lah lu sana lo. Oh, pada kerumun ya. Masuk lo ya, gue seru-seruin dah gitu kan. Udah. Iya, berarti dari niat baik ternyata tiba-tiba dapat peluang. Ya, itu. Kadang memang kalau kita punya itu kita nggak tahu ya balasannya ya. Yang penting kita punya niatan aja itu dari hati. Aku sebenarnya pengen kayak gini nah, itu gitu kan. Berarti dari pasar terus kerja di hotel, terus usaha kerja di tempat makanan, terus dia modal sendiri, akhirnya dapat modal dimodelin orang gara-gara berbuat baik. Gue lagi dagang enak-enaknya, ada gitu Yudi Kurniawan tuh, dia di Panamati tuh, sekarang dia ada di Serpong nih, cabang Serpong. Ngajakin gue main ke toko gue, Kenisan, dulu Grand Livina baru keluar ya. Halo, gue lagi anak-anak dagang lah ada. Tapi kayak ngeliatin gue ini anak nih, begitu datang 2 kali lagi, anjing ninjanya ganti motornya ninja gitu kan. Gue liatin lagi 2 hari, wih, lagi nih. Gue tanya, lu ngiler juga, ngiler ya. Ini ada ini. Tapi gue lagi dagang gitu kan, pikiran gue kan ninja 2 gue bilang. Itu dalam waktu berapa tahun itu dia? Rumah dia sampai berapa tahun nih, 2 atau 3 tahun emang katanya lagi enak sih dulu ya jualan Grandina. Gue juga gak ngalamin sih 2006. Jadi sih ngelihat dia hartanya ganti-ganti mulu. Iya, gue lihat ngiler. Ada inian nih gitu kan. Gue diajakin pada saat itu di 2006, antaranya gue masih asik dagang kan gitu kan. Gue juga dagang sama adik ipar gue gitu kan. Berdua ya udah berjalannya waktu. Di sana ada perubahan tadi gue bilang pasar Impres itu kan, ininya pasar Impres tempat gue tuh usaha mau dibangun semi mall sama PD Pasar Jaya. Iya. Jadi pengen direnovasi. Nah itu masa renovasi itu direlokasi akhirnya. 2 tahun ditempatin di pasar Pelunas Klender tuh. Lantai 4 parkiran. Bawahnya kan untuk sendiri. Iya, kredit tuh ya, sempit lagi kan. Ya, tradisional jadi nggak mungkin lah orang mobil tuh variasi ke atas. Betul. Aku udah nih masuk itu Mundar Mandir itu ke Permata, gue masuk ke Bank Niaga gitu kan. Mundar Mandir itu di bank tuh ada pengalaman sedikit di marketing. Oh, berarti sempat ngerasain gawe di perbankan ya, cuman sama ini sih marketing. Iya betul ya. Tapi nggak di perusahaan satu itu dia nggak lama-lama, cuma sebentar doang. Di Permata lumayan. Ada 2 di Permata berapa tahun? 2 tahun gue. 2 tahun. Terus pindah lagi? Cuman berapa ya? Niaga gue dapat 6 bulanan. PTPN gue juga sempat jadi pegawai tetap gitu kan. Ya semuanya sih di ininya kalau saya CMO ya gitu. Iya. CMO lah ininya. Ya itu gue main di sana AM lah, kalau di Permata tuh AM. Ya basic dari dagang itu memang dari kecil ya. Kalau gue ini di marketing memang udah inian gue kali ya. Dan terakhir Pulau Gadung gue kenal di Yudi, memang nyuruh Iman masuk baru gue. Itu di 2014 bulan Februari gue masuk Marine. 2014 bulan Februari masuk di Pulau Gadung 2014 begitu awal gue masuk mobil ya. Kalau di bank kan pembagiannya sama mungkin ya, OV-nya ya dari Divan juga. Kalau secara gitu basic marketing paham dah ya. Sama, cuman gue liat cuma yang produk yang dijualnya beda. Produk juga tinggal kita kan adaptasi aja lah. Iya, biasa. Produk knowledge. Nah itu gue coba, gue masuk 3 hari gue SPK tuh. Alhamdulillah. Pikiran gue dari ya nasabah gue. Nasabah yang waktu di perbankan. Coba nih gue istilahnya brokes sama sekarang. Iya benar. Dia telepon gue sekarang ada di otomotif gini-gini. Oh otomotif apa lo gitu kan. Udah gundang kemari. Ngeliat-ngeliatnya jadi tuh Grand Livina. Awal gue SPK Grand Livina. Berarti 3 hari kerja
di Indomobil langsung dapat customer, langsung dapat SPK. Iya, meskipun dibantu sama ayah gitu, ayah Robi ya. Oh, ayah Robi. Ayah Iya. Robi tuh yang biasa pelontos. Iya, benar. Berarti emang kalau di dunia marketing tuh sebenarnya basicnya cuma satu ya. Yang penting kita jago ngobrol, jago. Nah, itu memang itu dasar. Iya. Kalau marketing diem loh, jadi marketing ya. Jadi kan? apa dong? Bener. Jadi apa? Pun aja sama kami, ya kan? Diem gitu aja kan? Yang jadi marketing kalau kagak ngomong. Ya basicnya cuma ngomong gitu ya. Basicnya ngomong. Kita senjata gitu iya, kan. Bener. Kalau gue sih ininya ya, kalau sama customer istilahnya itu nasabah, apalah ininya kan konsumen kita tuh. Ya memang macam-macam kita kan beberapa orang kan karakter beda ya Mas ya, sifat, karakter, kemauan juga beda gitu kan. Maka kita kan pernah belajar juga tuh basicnya ya kan, mengenal seseorang apa. Ya kita mesti bisa mensiasati sih kalau ini gue ya. Iya. Apalagi kalau udah memasuk masalah hitungan. Sekarang kan udah pinter-pinter banget Mas. Iya. Nah, kalau di sini ininya sih sebenarnya intinya kita mau coba ya. Kan kelihatan orang mau enggak dari buying sinyalnya dia kan. Kelihatan ada dari bahasanya juga ketahuan gitu kan. Oh dia baru nanya-nanya aja, ini kan bisa kita simpulin lah sendiri gitu kan. Nah itu jangan pernah coba untuk menyerah lah sebelum kata apa tuh ditutup ataupun di reject inan kita ya, atau udah di block lah. Berarti nih kan kalau di dunia marketing tuh ada kalanya kita diterima dengan baik, ada kalanya kita ditolak sama customer kan. Ya itu memang jadi. Nah coba tips-tipsnya nih, kira-kira gimana kita tetap bisa jalan terus walaupun ditolak sama beberapa customer. Artinya kan kita juga nggak mau terpaku sama satu konsumen ya. Betul. Dalam arti ini gue juga punya satu hitungan lah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh dia memang kalau memang 1 kali, 2 kali gue ada batasan juga gitu loh. Oh ini orang ini maunya begini, oh ini kebutuhannya masih panjang. Oh ini udah mendesak. Itu kalau mendesak digali dulu berarti. Wah ya pastilah itulah. Ya udah pastilah kita gali kan dari mana ininya bla 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 kan kita pasti tahu lah di dunia marketing tuh. Nah, sampai kalau udah kata iya, kalau dibilang kayaknya Mas Waldi aku gini-gini. Nah, ini kalau udah nanti gitu kan. Nah, ini gue udah contreng nih. Nah, ini masih buat database aja ntar gue bawa pulang nih. Nah, kalau udah kira-kira unit tuh ada enggak mana? Nah, itu tuh gue serius tuh. Nah, itu udah antusias tuh ya. Nah, itu langsung tuh. Warna ini ada enggak? Nah, itu gue langsung tuh. Udah Bu, tenang Bu. Kalau Ibu mau nih, ada nih. Udah pasti dia mau, ada mau enggak juga yang penting gue bilang ada aja dulu deh kan. Iya bener. Makanya gitu jurusan kita. Bener. Euforia sales saat kita nulis SPK. Euforianya customer pada saat DO kan. Lebih baik banyak masalah gara-gara banyak SPK daripada ada SPK. Memang cerita-cerita apa ya? Kayak pengalaman di mobil nih ya beda lah kalau kan retail waktu itu gitu kan. Jualan langsung gitu kan, ada fisiknya langsung jual, ada duit langsung. Nah, kalau mobil kan proses gitu kan, dulu. Meskipun di atas juga ada proses. Bener. Kadang ada satu ini juga ada pengalaman yang lucu Mas. Dulu Datsun lagi enak-enaknya ya. Datsun, bener. Datsun 2014, gue ingat aja bulan Februari launching. Betul. Itu udah kayak kacang goreng tuh. Iya. Kalau kata temen gue tuh, tapi yang token nih, tapi anak-anak itu tuh, namanya gue lupa dah. Dia sampai bilang, ibu, bapak, itu seorang Mipen ya? Udah siapin aja KTP sama duit 2 juta. Itu enak banget tuh, Mat. Gila kan, emang bener. Katanya orang dulu Grand Livina emang iya. Adek gue pernah ikutin di tahun 2006. Dibuka jaket aja juga langsung warna orange, tadi ini Nissan. Gitu, gue pernah lihat tuh dia. Waktu dia pameran di Blok M. Iya, langsung disamperin customer tuh. Iya. Begitu juga Datsun tuh, lagi enak-enaknya kan. Karakter Datsun kan namanya dari motor mau ke mobil nih. Iya benar. Pasti ada memang waktu kehadiran Datsun itu euforianya luar biasa itu. Euforianya luar biasa gitu kan. Juga mobil LCGC pertama ya. Betul. Mobil LCGC pertama dengan harga yang sedikit lebih murah. Jangkauan juga. Jadi orang-orang yang transisi dari motor pengen punya mobil dengan budget yang seadanya bisa punya mobil. Jadi pengalaman di Datsun itu banyak banget ya. Kalau istilahnya gue sekarang nih ya cuman bawa test drive, kita dongengin aja jadi tuh. Cuman narik GoPay sama 1.000 aja gitu kan, buat booking, buat SPK kan. Kita bisikin aja jadi dongengin aja gitu, dongengin gitu kan. Nah udah dah, namanya dari motor kan. Iya benar.
Cuman yang sekarang lucu nih gue waktu itu kejadiannya gini, gue udah kasih STNK kalau nggak salah, gue setelah terima STNK, gue kasih, ibu ini STNK-nya, bapak nih STNK-nya sudah jadi, dilihat dong, udah kan, gue lihat, Wali ini nggak salah ya, oh ada yang salah pak, gue pikir nama atau alamat yang salah, enggak, kenapa pak, salah di mana, mau revisi pak, nama yang salah, gue bilang gitu kan, bukan nama bener, yang salah apa pak, ini surat kendaraan bermotor ya. Kok bukan surat kendaraan bermobil? Anjing. Lu mau truk mau kontainer sama surat kendaraan bermotor. Maksudnya dia dari motor mau ke mobil diganti nih. Dikirain surat kendaraan bermobil. Itu maksudnya anjing jangan juga. Gue cuma nggak ngerti dada sih ya. Iya bu sama semuanya bu begitu bu. Iya kan. Besok surat IPK-nya terus. Nggak ini ya nggak itu kan maksud gue. Intermezzo ya. Intermezzo ya orang-orang itu pasti ada gitu kan. Nah namanya dia kan transisi, dia pikir tuh kalau punya mobil surat kendaraan bermobil. Iya gitu ya kan. Jadi oh ya udahlah. Padahal motor di sini bukan motor roda 2 kan. Nah, motor di sini mesin ya kan. Kalau kita ini mesin motor ini kan. Nah, pakai motor aja kan lu udah punya mobil. Kenapa enggak kendaraan bermobil gitu kan. Iya deh. Terus pengalaman lucu apa ngadepin customer? Kalau pengalaman ngadepin customer sih ya dulu ada ya kayak extreme launching kan 3 baris tuh. Betul. Atau kayak dulu pernah Sonet ya. Iya, betul. Betul. Awalnya ini bisa orang dewasa. Bisa, Pak. Bisa bener kemarin cok baba medos ini masuk Pak gue bilang. Kalau dia bicara dewasa ya. Iya. Ya kan bukan ukuran besar kan. Aku bilang bisa. Udah dewasa dia. Gitu kan. Lihat ke belakang, oh iya bisa juga sih, cuma diketawa juga gitu kan. Ya artinya juga terima gitu man. Itu kan kalau kita kan nggak usah kaku juga cuma bener lah gitu. Iyalah. Gimana caranya kita lah mencairkan suasana. Iya, satu biar lebih dekat lagi kita sama customer kan. Itu sih. Berarti 2014 ke sini udah berapa tahun tuh? 2014 juga di hold ya kita ya. Iya. 10 tahun lah. 10 tahun berarti di dunia perindomobilan ini ya? Di otomotif gue 10 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita apapun bidangnya ya Mas ya, niat, semangat, dan kita punya ada di belakang kita. Artinya apapun pekerjaan kita, apapun bidang kita yang kita lakukan, jangan pernah putus asa. Ikhtiar dan berdoa itu harus. Ya berarti dari sekian banyak informasi yang udah kita sampaikan ke Sobat Cerita, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap perjuangan dan setiap niat baik yang akan kita tabur ke orang-orang itu akan menuaikan kebaikan lagi. Satu perbuatan baik akan membuka 10 pintu kebaikan. Itu kebaikan, betul. Dan tadi apa kata-kata motivasinya untuk semua? Kalau males jangan nyapu. Ya kan beli kue kremes di Pulau Seribu. Iya. Ya kan kalau sales jangan nipu. Ya kan? Mendingan jadi sales yang nomor 1 dan bermutu. Itu ya kan burung tekukur mati ngegantung. Jatuh ke tanah ditendang orang. Aduh, hati ini begitu hancur punya STK 1 dideoin orang. Terus sampai nggak kesel udah kita dia banting lagi DO ya kan banting lagi diskon itu hancur gitu Mat. Aduh, udah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gue lagi nungguin nih. Ada lagi nggak? ya itu sebenarnya buat inan kita aja sih. Jangan putus asa, tetap semangat. Yakin akan kemampuan diri kita masing-masing. Kita pasti punya potensi yang lebih di diri kita. Betul. Gitu aja sih Mas. Nah itu Sobat Cerita, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada hari ini. Dan ingat tuh pantun-pantun yang tadi ya. Oke, Babe Waldi terima kasih atas motivasinya pada hari ini. Sama-sama. Semoga ya, obrolan lagi ini aja ya. Iyalah. Intermezzo kita hari ini. Betul. Ya. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini dapat menginspirasi kepada mereka. Amin. Dan setiap apa yang kita obrolin ini bisa menjadi semangat untuk Sobat Cerita. Siap, amin. Ya, sukses selalu aja buat sobat. Kasih pantun dong, Sobat Cerita. Pantun terakhir. Pantun terakhir. Lu gue gak usah pantun lagi nih. Udah habis stoknya. Kalau pantun buat lo paling mungkin. Apa tuh? Ada tempayan tutupnya miring. Kalau somat kan tuh suara nyaring. Udah kita aja. Oke. Jangan lupa subscribe, komen dan share video ini. Terima kasih. Dadah.